Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Akhirnya spoiler detail udah rilis terkait chapter terbaru dan ini bakal membahagiakan banget buat para fans Eroku alias Sanji dan fans Zoro seperti Mr. K kayaknya tenggelam aja dah. Malu re. Oke lah, mau gue enjoy the spoiler time ya, oke? Let's go. Judul chapter 1113 Stalemate, atau yang berarti situasi ketika kedua belah pihak yang bertentangan masih berbicara namun tak terjadi kemajuan atau terciptanya kesepakatan. Kalau di dunia catur sendiri ya, bisa dibilang stalemate itu lebih ke aturan yang membuat pertandingan berakhir seri, draw lah atau imbang lah ya. Judul kali ini mungkin memperlihatkan kondisi dari pihak Gorose dengan Dr. Vegapunk yang tak menjumpai titik temu. Karena kalau siaran Dr. Vegapunk sendiri tak dihentikan, Gorose tentu bakalan ketar-ketir ya. Di sisi lain, untuk bisa menyebarkan siaran ini aja, Dr. Vegapunk harus mengorbankan nyawanya sendiri. Nah, masuk ke bagian cover story yang mana di chapter kali ini diisi oleh Color Spirit yang uniknya mengangkat tema catur pula. Sesuai sama judul yang digunakan oleh chapter 1113 pula. Ditambah ada kalimat The King is a fighting piece yang mana dulunya kalimat ini tuh dikeluarin sama salah satu pecatur terbaik bernama Wilhelm Steinitz. Yang berarti raja tuh masih bagian dari pertarungan, bukanlah bidak yang hanya berdiri di belakang dan perlu dilindungi. Makanya di Color Spirit ini kita pun dikasih lihat Luffy yang nantinya digambarkan sebagai raja. Wow. And now masuk ke menu utama, yang mana hal yang membuat kaget Saint Mars adalah dia yang melihat kepala Dr. Vegapunk yang berada di tang raksasa. Uniknya, di kepala Dr. Vegapunk itu pun masih ada rambut miliknya yang tergerai di sono. Melihat situasi seperti itu, Saint Mars hanya berkata hal ini tetap hidup meskipun tubuhnya sudah mati. Apa sih sebenarnya kematian itu? Dimana kalau tak kesadaran berada? Apakah kepala ini Dr. Vegapunk yang asli? Ya, melihat fenomena seperti itu untuk seorang Gorose sendiri masih menjadi hal yang sulit untuk dimengerti. Terus masih di momen yang sama, Saint Mars lanjut menginjak Haishin Denden Mushi yang ada di Sonore, yang pada akhirnya terungkap kalau Denden Mushi itu adalah Denden Mushi palsu. Karena di dalamnya ternyata ada Denden Mushi biasa yang berada di dalam cangkang. Saint Mars yang makin dibuat kebingungan oleh hal ini ya, akhirnya terlihat panik karena tak tahu keberadaan dari Haishin Denden Mushi yang asli. Next, di momen selanjutnya kita dikasih momen yang memperlihatkan reaksi-reaksi dari orang-orang di seluruh dunia yang masih menunggu pesan dari Dr. Vegapunk. Soalnya di desa sirup sendiri, orang seperti Kaya, Mary, Ninjin, Piman, dan Taman Egi, mereka sedang berdiskusi tentang dampak Dr. Vegapunk ke bidang kesehatan khususnya. Nah, gak hanya sampai di sono, Crocus bahkan lagi bersama Labun dan bersiap untuk mendengarkan pesan dari Dr. Vegapunk. Pokoknya ya, hampir di seluruh dunia, termasuk Pulau Hachinosu sendiri, diperlihatkan kegiatan seolah terhenti sejenak dan mereka berfokus pada siaran Dr. Vegapunk. Yang hanya tersisa beberapa waktu saja sebelum akhirnya dimulai. Well, waktu pun 10 menit pun akhirnya habis dan Dr. Vegapunk bersiap untuk memulai berbicara. Namun belum sempat momen itu terjadi ya, Saint Mars yang kepanikan mencoba berkomunikasi dengan Gorose lain. Di situ Saint Mars bilang kalau dia gak tahu apa yang coba dikatakan oleh Dr. Vegapunk. Tapi kemungkinan besar ya, niat asli dari Dr. Vegapunk adalah membalas dendam untuk Profesor Clover dan O'Hara. Lanjut momen bergeser ke kelompoknya Bonnie terlebih dahulu. Sanji yang diperlihatkan baru aja tiba langsung menendang Senus Juro di muka tanpa basa-basi lagi. Seketika Senus Juro pun langsung berubah ke bentuk Bakotsunya dan mencoba menggigit Sanji. Di sisi lain, Oimo dan sahabatnya pun mencoba untuk menyerangnya sambil menunggu giliran Bonnie yang berubah ke wujud raksasa dan mengincar celah untuk mengajar Nusjuro. Nah, terus balik lagi ke siaran Dr. Vegapunk. Di sana dijelaskan kalau Dr. Vegapunk mengatakan dirinya sudah melakukan 2 dosa besar. Sayang, dosa yang dimaksud oleh Dr. Vegapunk ini gak disebutin apanya rek, tapi dampak dari dosa itu ya bakal membuatnya diburu dan dibunuh. Atas alasan itu makanya dia pun merencanakan siaran ini untuk dimulai sesaat setelah jantungnya berhenti berdetak. Baru saja dimulai, kata-kata Dr. Vegapunk yang menyatakan kalau dirinya sudah mati membuat reaksi beragam dari seluruh dunia. Caesar yang sedang berada di kerajaan Germa, di sana dia terlihat menangis karena Caesar berkata kalau dia bekerja begitu keras untuk menjatuhkan Dr. Vegapunk. Sedangkan di Pulau Sabaudi, di markas Duval, orang-orang kebingungan mengapa Dr. Vegapunk mati. Padahal tadi pagi dari berita ya, dia dikatakan sedang menjadi tawanan dari kru topi jerabi. Terus Morgans yang mendengar hal itu pun terlihat sangat marah karena menurutnya siaran seperti inilah yang bakal menjatuhkan bisnis koran miliknya. Lanjut, beres diperlihatkan beberapa reaksi. Pesan dari Dr. Vegapunk lanjut dimulai
sesuai dengan perkataan siapapun yang membunuhnya, dia gak akan menyalahkan mereka atau menganggapnya jahat. Soalnya Dr. Vegapunk sendiri bilang kalau dia tak cukup mengerti dia untuk melabelinya baik atau buruk. Sayang Rek, momen harus bergeser sedikit terlebih dahulu ke kelompok Nami, yang mana Saturn diperlihatkan berhasil sampai ke sono. Robin yang mendengar suara dari Saint Saturn seketika terkejut dan bingung karena dia mengenali suara itu adalah suara yang sama dengan yang dia dengar ketika insiden Ohara berlangsung. Saint Saturn berkata, Nico Robin, wanita yang Akainu gagal untuk musnahkan. Baru aja ngedengar satu kalimat, Nami langsung berteriak lindungi Robin. Makanya Brook langsung mencoba memotong salah satu kaki dari Saint Saturn. Usopp menembakkan peluru peledak. Nami menarik Robin menjauh sambil mengeluarkan Zeus untuk menahan serangan Saint Saturn. Dan Chopper menggunakan guard point miliknya untuk melindungi semua orang. Buat kalian yang bertanya di mana Luffy, Zoro, dan Jinbe, ketiganya gak bakal dulu kelihatan di chapter terbaru ini, Rek. Waduh sayang sih. Ini malah makin dihina-hina fans Zoro sih ya. Next, momen kembali memperlihatkan Saint Mars yang mana dia sedang berbicara dengan Saint Saturn melalui telepati. Pasalnya, Saint Mars sebenarnya berniat untuk menghancurkan power plant, tapi Saturn melarangnya. Bukan karena soal ledakannya akan menghanguskan pulau atau seluruh kapal perang bersama pasukan angkatan laut, tapi seperti yang Saint Topman katakan, kalau itu berarti gak akan ada satupun orang yang bakal bisa membuat Mother Flame lainnya. And last, chapter kali ini ditutup dengan pesan yang mengejutkan dari Dr. Vegapunk. Sambil kita dikasih lihat pemandangan laut dan pulau Egghead yang kecil, Vegapunk berkata, apa yang akan keluar dari mulutku sekarang mungkin terdengar tak masuk akal. Banyak dari kalian yang akan tertawa kepadaku, tapi semuanya memiliki hak untuk mengetahuinya. Kita mulai dari kesimpulannya, dunia akan tenggelam ke laut. Panel terakhir yang dikasih di chapter 1113 adalah gambar dari laut dengan duyung, ikan, dan paus yang sedang berenang di sonore. Untuk melengkapi perkataan Dr. Vegapunk yang baru saja menjelaskan bagaimana dunia akan tenggelam ke lautan. Ini gokil sih, the end of the war. Ragnarok. So, see you next time in the next content, right? See you!